أحمدك ربي وأشكرك أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر لك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Malam ini kita akan membahas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Al-amru memerintah, bil ma'ruf untuk melaksanakan kebaikan, apapun bentuk kebaikan itu yang jenengan kita semua merasakan, kayak kebaikan malam ini sampai bisa nikmat salat maghrib, jangan dinikmati sendiri, ayo ajak orang lain untuk berangkat ke masjid. Itu bagian dari amar ma'ruf. Paling tidak kita ajak keluarga kita kepada kebaikan ini, ajak sahabat kita yang dekat dengan kita sebelum kita kemana-mana. Jadi tadi bisa salat, bisa puasa sunnah, puasa Senin, ma'ruf, kebaikan, pahalanya juga besar insyaallah. Kita sedang mengikuti sunnah Nabi SAW, kebaikan. Jangan dinikmati sendiri juga, sebarkan, ceritakan kebaikan ini juga bisa, biar bisa juga dilaksanakan sama orang lain. Antum juga bisa membaca Al-Quran, kebaikan. Jangan sampai kebaikan membaca Al-Quran sekali lagi dinikmati sendiri juga. Paling tidak tanyakan apakah istri saya juga bisa baca Quran selancar saya membaca Al-Quran. Apakah anak-anak saya bisa baca Quran? Apakah mantu saya bisa baca Quran? Nah, sehingga nanti antum tergerak untuk kemudian al-amru bil ma'ruf. Berikutnya juga jangan lupa, karena kita ini kumpulan manusia bukan kumpulan malaikat. Manusia ini pasti terjebak dengan kesalahan. Ini mau kemana nih anak ini? Sengaja saya memberikan warning begini biar tahu adab masuk majelis. Ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Duduk adik-adik ya, duduk. Jadi setiap ada kebaikan, biasakan kita langsung punya kepedulian. Begitu pula ketika ada kemungkaran, antum juga punya kepedulian untuk mengingkarinya, mencegahnya, menahannya. Jangan dibiarkan. Ya, ketika ada sesuatu yang menyelisihi aturan Allah, syariat Allah, hatta kepada anak-anak kecil, sebagaimana saya tadi menyampaikan, itu nanti akan terekam itu Pak di benak mereka itu. Nah, kita ini kumpulan manusia, pasti di sekitar kita ada kemungkaran. Mungkin juga kita sendiri terjebak dengan kemungkaran. Justru maksumnya kita ini, terjaganya kita ini manakala orang saling mengingatkan bab yang satu ini. Wa tawassaw
bil haqq. Saling nasihat menasihati, mewasiatkan untuk menegakkan kebenaran al-haq ini. Jamaah sekalian, amar ma'ruf nahi mungkar ini, inilah kemudian antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik di antara umat-umat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini. Kenapa? Lanjutkan ayatnya. Ta'muruna bil ma'ruf. Karena kalian semua ini terus-menerus selalu menyuruh, mengajak orang pada nilai kebaikan ini. Masya Allah. Wa tanhauna 'anil munkar. Pakai fi'il mudhari juga, dan terus-menerus tidak bisa diam ketika melihat kemungkaran itu. Langsung kita berbicara, kita menahannya. Nanti kita akan bahas Pak bagaimana adab-adabnya, etika-etikanya. Wa tu'minuna billah, jangan lupa pula iman tetap harus kita jaga. Ya, sebab nanti ada pula Pak fenomena dari orang lain di luar kita, ada orang mengajak kebaikan, mengajak pada amal-amal sosial, ya, kemudian mencegah kemungkaran, tapi beda ideologi dengan kita, tidak ada iman, tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tidak akan bahas masalah ininya karena babnya adalah bab amar ma'ruf nahi anil munkar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tugas kita semua. Ini misi kita semua. Ya. Tapi sayang, seakan-akan amar ma'ruf nahi munkar ini hanya tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya dai, tugasnya mubaligh. Jadi ketika antum ada kemungkaran, gak enak saya bukan ustadz, nah, repot ini Pak. Ya. Antum mengajak untuk ngaji, untuk mengajak kebaikan, gak enak saya. Padahal kata Nabi, sampaikan walaupun hanya satu ayat, sesuai dengan kemampuan antum. Antum meyakini sebuah kebaikan, sampaikan pada orang lain. Karena ini antum akan terangkat posisi antum sebagai sebaik-baik manusia di muka bumi ini, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, tentu supaya amar ma'ruf nahi munkar ini efektif, karena begini, ada orang ingin menyuruh kepada kebaikan, tapi yang muncul justru kemungkaran. Ada tidak Pak? Ada orang ingin mengajak orang kepada kebaikan, tapi salah menerimanya. Kenapa? Karena kita salah pula menyampaikannya. Niatnya ingin menyampaikan kebaikan, tapi yang muncul kemungkaran. Sebagaimana juga pula ada sebagian orang ingin mencegah kemungkaran, tapi memunculkan kemungkaran yang lebih dahsyat lagi. Ada tidak ini jemaah sekalian? Ada. Ini yang banyak Pak. Nah ternyata amar ma'ruf nahi munkar ini ada adab-adabnya, ada sifat-sifat yang harus kita miliki. Ya, sebab kalau ingin efektif, tepat sasaran, beramar ma'ruf dan bernahi anil munkar ini mudah diterima oleh umat, dan semua orang merasakan nasihat kita ini akan kegunaannya, manfaatnya. Itu antum harus perhatikan. Ada beberapa sifat-sifat yang harus melekat pada masing-masing kita. Apa itu? Paling tidak ada 4. Yang pertama, al-ilmu. Harus punya ilmu. Ya. Nanti antum ditanya, mana dalilnya? Cari ini Ustaz Rehin. Lo repot ini Pak. Antum ketika ingin menyampaikan al-haq ini sangat bagus kalau antum siapkan tanya. Dalilnya apa ya? Ayatnya berapa ya? Di juz berapa? Surat apa? Halaman berapa? Catat kalau perlu ya. Ada ilmunya itu.
kalau tidak punya ilmu, tidak berangkat dari ilmu, ya mohon maaf. Kadang-kadang nanti kebenaran itu, ma'ruf itu hanya menurut perasaannya saja. Padahal perasaan kita baik belum tentu juga perasaan orang lain baik, jemaah sekalian. Tapi baik di sini menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Baiknya itu menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus memahami dalil-dalilnya, ada ilmunya itu. Ngajari salat, tapi tidak tahu ilmu salat. Susah juga ya. Oke lah kalau bab salat ini khasnya untuk ustadz yang paham masalah fikih ya. Antum perlu belajar. Ini kan bagian dari amar ma'ruf. Ini memang kaplingannya para ustadz. Ya, kajian tafsir, kajian hadis, kajian dan lain sebagainya. Memang ada perlu dalil. Apalagi hal-hal yang sensitif. Terus antum ingin menegakkan kebenaran di situ, kuat dalilnya antum itu. Ilmunya harus tahu. Ilmu di sini ada ilmu tekstual, ada ilmu pula ilmu namanya ilmu kontekstual. Ilmu tekstual yaitu qaulullah, qaulur rasul. Firman Allah, sabda siapa? Rasulullah. Tapi nanti ada ilmu-ilmu berangkat dari pengalaman di lapangan, jemaah sekalian. Antum harus berangkat dari ilmu pengetahuan. Sebab faqidu syai' juga la yu'ti, orang kalau tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberikan apa-apa. Antum akan bisa menyampaikan kebenaran tapi tidak punya dalil, tidak punya pengalaman, ya susah juga ya Mas. Antum ingin mencegah kemungkaran di daerah yang kemudian sudah menjadi kebiasaan di situ, terus antum ingin memotong kemungkaran itu, sementara masyarakat semuanya seperti itu, antum harus kuat dengan dalilnya juga ya, dengan ilmu yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia ini. Ini yang pertama ya, harus pakai apa? Ilmu. Nah yang kedua, ini juga sifat yang harus antum miliki, namanya ar-rifqu. Apa rifqu ini? Lembut, tidak boleh kasar. Al-haq ini ya, al-ma'ruf ini, kebaikan ini sebenarnya semua manusia pada hakikatnya ingin mencari, Pak. Cuma karena mungkin lingkungan, milieu, pergaulan, iman yang lagi turun, sehingga tertutupi itu. Tapi sebenarnya sifat dasar manusia itu semuanya kita menginginkan kebaikan, jemaah sekalian. Antum harus memiliki sifat lembut dalam menyampaikan semua itu. Ini umat ya, kalau saya ibaratkan ini lagi sakit Pak sekarang ini. Sakit Pak. Tahu orang sakit jemaah sekalian? Orang sakit di rumah sakit itu Pak. Kata dokter, makannya, makan sayur, makan buah yang banyak. Terus antum datang ya. Terus antum mengatakan, ini jadi dokter nanti harus banyak makan. Paksa, mendelik sampean Pak. Terus sampean walaupun bawa apel Pak, 1 kilo. Terus bawa apa? Jeruk sangkis 1 kilo. Terus bawa macam-macam. Ini apel ini enak ini, makan. Kira-kira gimana jemaah sekalian? Ini bukan semakin sembuh Pak, semakin tertekan. Ayo makan. Tapi kalau antum datang, Masya Allah, la ba'sa tahur insyaallah, ya senyum. Biasa ya, ini ada pengalaman seperti ini, insyaallah sembuh. Buat optimis lagi. Itu namanya arif. Ya. Kemudian ini kalau sakit fisik ya, apelnya antum buka, plastiknya antum potong jadi 4 ya. Setelah itu antum kupas kulitnya. Dipotong lagi yang 1/4 menjadi 3 Pak. Antum ambil garpunya pelan-pelan dimasukkan ke mulutnya. Nerima kira-kira apa tidak jemaah? Dimakan. Ya salam. Bisa jadi sembuh ya. Apalagi yang sakit ini orang tua kita sendiri ya. Terus antum tampil dengan bahasa seperti itu.
ngelihat antum kayak gitu langsung optimis mau sembuh orang tua itu. Betul itu. Dan orang tua itu tahu betul ya, mana antum nyuapin dengan penuh keikhlasan, dengan nyuapin dengan penuh keterpaksaan. Kadang-kadang ikhlas Pak, tapi sedikit ngeliat jam gitu. Itu tersinggung juga orang tua ya. Jadi arif penuh kelembutan. Sama juga ketika umat ini lagi sakit mental, antum melihat kemungkaran, terus antum cegah dengan cara kasar, ya, dengan cara kasar. Ada saatnya kita kasar, ada saatnya kita setengah kasar Pak, ada saatnya kita seperempat kasar, ada saatnya kita tidak perlu kasar sama sekali. Antum dituntut untuk mengetahui dengan siapa antum berbicara, menyampaikan kebenaran ini. Makanya Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu power Pak, kekuasaan tangan, karena langsung itu Pak, efektif. Orang kalau dengan tangan langsung berhenti semua, takut jemaah sekalian. Tidak lama-lama itu jemaah sekalian. Kalau tidak mampu fabilisani, dengan apa? Lisan. Itu ini kita bahas Pak, amar ma'ruf. Itu pun tahu situasi dengan siapa saya berbicara. Lalu saya Pak, tidak usah jauh-jauh lah. Kita punya anak. Ini salah satunya anak saya juga di sini ya mas sekalian. Saya tahu betul momen yang pas untuk kemudian menyampaikan al-haq ini pada anak-anak. Saya juga tahu betul kapan menyampaikan untuk mengingkari kemungkaran diperbuat oleh anak-anak kita. Dan ingat, masing-masing anak itu beda-beda Pak mensikapinya. Beda-beda, makanya antum harus tahu betul karakter anak. Ada anak ya yang cukup dengan isyarat saja selesai ya mas sekalian. Ya, ngasih kode nyambung dia Pak. Tapi ada anak yang dablek. Ini kalau nggak duduk dibicarakan apa adanya, tidak nyambung Pak. Tapi kalau antum pakai isyarat tidak nyambung betul kan? Tetap aja tegas. Tapi walaupun setelah itu kemudian dirangkul dia bersangkutan. Macam-macam. Saya secara pribadi ya, ketika ada orang ibu menyampaikan kepada saya tentang keluarga saya tidak bisa langsung mengeksekusi Pak, langsung naik pitam, terus saya kaku, tidak pakai bahasa rifki begini. Semakin jadi masalah di rumah Pak. Saya kok ngelihat begini-begini, siapa? Fulan Sat. Ternyata Pak keluarga saya menyebut. Anggaplah anak saya. Apa betul ya? Saya perlu klarifikasi juga Pak. Ternyata Pak, siapa anak ini? Ternyata anak ini Pak, anak yang sangat sensitif. Kalau saya langsung ke rumah terus bertetang Pak, stres anak ini Pak, bisa gila aja Mas sekalian. Tidak efektif. Kadang saya nunggu waktu yang ceria, yang enak. Bahkan mohon maaf, saya pernah punya pengalaman, saya nunggu 1 pekan Pak, untuk mencari momen yang tepat berbicara masalah kemungkaran yang dia laksanakan. Apalagi dia juga banyak kesibukan, ya. Kadang-kadang dengan kesibukannya Pak, dia mungkin dipengaruhi oleh temannya, cangkuran di tempat-tempat tertentu, kemudian ada yang moto diserahkan kepada saya. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada dalam kehidupan kita Pak. Kemudian terjadi seperti kita kaget, kok bisa begini? Pulang, kelihatan capek. Saya tidak bisa Pak dalam kondisi capek, iman lagi turun, surma nggak nyambung, kemudian saya menasihati, lepas. Butuh waktu yang tenang. Pas lagi enjoy, saya bilang, kami yuk, mana? Kita jalan-jalan sebentar, bersurah Pak. Yang lainnya tidak boleh. Kemudian pas lagi asik, ngobrol, kita suka begini. Itu efektif luar biasa. Apalagi dengan nanti ketika ingin menyampaikan seperti dulu, antum baca Quran dulu, tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malamnya juga antum tahajudi dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya Allah apa yang saya sampaikan buat anak saya diterima dan langsung masuk dalam benaknya gitu. Beda Pak. So kalau antum kasar, dah halal Abi, waduh. Nanti anak sampean jadi anak haram Pak. Ndak ridho Abi. Waduh, ndak ridho Mama. Nanti anak sampean, anak ibu
Jadi anak yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fa ridal walidaini akhi. Wa sukhtullah fi sukhtihima. Kalau bisa kita mangkel, Allah juga mangkel ya. Al-lin, ar-rifq, penuh kelembutan. Lembut ya. Termasuk juga kita dalam mencegah kemungkaran-kemungkaran. Di mana saja, Pak. Sebab kasar itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi sampai mukul, Pak. Baru itu akan berbekas. Apalagi mukul sama anak kecil. Dipukul, itu akan terekam, Pak. Saya masih punya anak saya, Pak. Setiap masuk satu masjid dulu, di masjid Pak, ada orang penjaga masjidnya pakai rompi. Tapi Pak, kasar pada jamaah. Jamaah masuk, itu kalau pakai kaos ditarik, Pak, belakang. Apalagi di kaosnya, Pak, ada apa? Ada gambar-gambar segala macam, Pak. Gambar partai, kayak gambar cat apa gitu. Ya, kayak mau bisnis mau iklan di masjid jamaah sekali gitu. Cuma caranya kasar, Pak. Sampai takut, Pak. Anak itu sejak masuk masjid trauma jamaah sekali. Karena kekasarannya. Maunya benar ya, mau amar ma'ruf, mau nahi anil munkar, tapi dengan cara yang tidak lembut. Apa yang terjadi? Orang lari. Fabima rahmatin minallahi apa? Linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Itu pun wasyawirhum fil amri fa idza azanta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini ayat kehalanya. Maka atas rahmat Allah itulah engkau ya Muhammad bisa lembut kepada kaum. Jadi berarti yang kelembutan itu perlu minta sama Allah. Minta rahmatnya Allah supaya kita setiap bersikap berbicara selalu ada apa? Kelembutan dalam komunikasi. Jamaah sekalian ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghairul qalbi. Ya. Fabima rahmatin minallah walau kunta faddan, kalau kalian faddan, apa faddan? Keras. Tebal hatinya, keras hatinya. Kalau ngomong ketus, nyelekit, musuh hati. Apalagi jamaah sekalian. Ketus, nyelekit, musuh hati, apalagi Pak? Kalau ngomong itu, aduh, lam fadlu min hawli. Pasti orang itu lari dari kita. Pasti mereka lari dari kita. Tapi kata Allah, fa'fuan. Maaf mereka orang-orang yang seperti itu. Bahkan wastaghfir lahum. Mintakan ampun bagi Allah, bagi orang-orang yang kemudian kemungkarannya nemen kayak gitu. Siapa tahu Pak, dengan doa kita, istighfar kita di tengah malam kepada orang yang bermasalah, itu bagian dari amar ma'ruf juga ya Mas kalian. Dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau sudah selesai, Pak, sampean jangan teringat dengan dosa masa lalu. Wasyawirhum fil amri. Ajak musyawarah orang-orang seperti itu juga. Jangan teringat dengan masa lalu, tak bisa, belum tentu, Pak. Kadang banyak, saya tidak sekali dua kali mendapatkan fenomena seperti itu. Orang-orang yang secara moral bermasalah, kemudian sudah kita nasihati berubah, terus kita begitu ada masalah-masalah penting, padahal kita tahu dia punya kapasitas, kita teringat dengan kejelekannya masa lalu, terus tidak dilibatkan, Pak. Tidak benar itu. Kata Allah, wasyawirhum fil amri. Ajak musyawarah mereka ketika menentukan satu perkara. Kalau memang sudah kalian tegakkan itu amar ma'ruf nahi munkar itu. Setelah kita bermusyawarah, fa idza azabta apa? Fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, Saudara, lembut ini ya, kalau antum lembut dalam segala hal, terhiasi kita. Kelembutan itu ketika menimpa pada sesuatu, kata Nabi, zana. Ada hiasan pada orang itu. Orang kalau lembut, Pak, lembut bersikap, lembut berbicara, lembut apalagi dalam arahan-arahannya pada orang lain itu masuk. Dia itu akan terekam. Orang itu
apa ya, ngangeni ya mas sekalian, ngangeni betul, ingin terus berjumpa dengannya karena mendapatkan ketenangan hati. Hati ini butuh kelembutan dari kita semua ya mas. Masih ingat ya kisah Aqra bin Habis dalam hadis Bukhari Muslim itu? Aqra ini meriwayatkan jemaah sekalian. Aqra ini ya orang Badui. Badui ini pak dari pegunungan, di atasnya gunung lagi pak, yang tidak kenal peradaban. Kalau ngomong sama orang teriak-teriak, bahkan manggil Nabi, ya Muhammad, Muhammad. Nabi juga melihat siapa yang mata ini gitu. Kok mata kalau sekarang pak ya? Dilihat, oh Badui. Nabi juga jawab dengan bahasa-bahasa yang sama pula. Iya, ada apa? Kata. Itu para sahabat gemes pak. Tak sepantasnya aku bicara begini Nabi gitu. Aku tak bisa, inilah suaraku kata dia. Biarkan kata Nabi. Antum tahu ya, datang dari gunung itu karena sudah masuk Islam pak. Itu masuk Islamnya karena dikasih hadiah sama Nabi. Dan cerita sama kaum, ya kaum, ayo. Jadi budak wata Muhammad, terimalah ada Muhammad. Muhammad ini memberikan sesuatu yang tak takut kefakiran sama sekali. Terus kemudian turun dari gunung pengen ketemu dengan Rasulullah, tiba-tiba ngelihat di dalam masjid begini pak. Cuma waktu itu tidak ada karpet merah seperti ini ya, tidak ada terasu juga. Masjid pada waktu itu apa? Ya tanah pak, belum ada sejadah dulu pak. Makanya dulu para sahabat habis sujud pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu mengusap apa? Mengusap mukanya karena banyak debunya pak. Kita niru-niru juga, tidak apa-apa, ikut sunnah juga pak. Barangkali karpetnya ada virus barangkali ya dibersihkan. Iya begitu pak. Subhanallah, melihat pada ngumpul semua, kebelet pipis, tak kuat, mojok pak. Itu Umar pak, sudah ngambil apa? Ini penghinaan, ini masjid dikencing. Para sahabat ternyata, diam semua. Halo, diam. Jangan teriak-teriak. Sebab kalau dia teriak, pipis sudah keluar pak, akhirnya kemana-mana pak. Iya kan? Dibentak, pipis sudah keluar kemana-mana. Waktu itu kan padang pasir enak, debu ya. Ya kalau sekarang ya memang tidak boleh dibiarkan pak. Kalau pipis di sini karpet, kecuali anak kecil pak ya. Karena anak kecil pipis dan namanya tidak bisa nahan mau apa lagi ya. Sudah takdirnya takbir itu jemaah kalian. Masih peluang amal saleh ya. Kata biarkan. Subuh bil ma' kata Nabi. Nanti ambil kamu satu ember air, tuangkan di pipisnya, nanti akan ketarik kotorannya itu pipisnya dalam itu. Setelah itu dia dipanggil sama Nabi. Kau siapa? Aqra bin Habis. Masa kau lupa? Nabi ini kita. Oh, teringat Nabi pada. Kau tahu siapa itu? Apa ini? Ya boleh kau ngumpul. Aku juga pengen ngumpul kan. Apa tempat ini? Tidak tahu juga kalau itu masjid. Coba indahnya pak bahasa kelembutan yang dimiliki Nabi. Allah Akbar. Mungkin pak kalau teriak dibiarkan sama Nabi pak. Itu akrab pak, terekam isinya. Pokoknya kalau ada orang ngumpul-ngumpul pasti teriak-teriak gitu. Dia tidak akan ke masjid lagi, takut. Apalagi ada yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan pedang gitu. Kasih tahu pelan-pelan sama Nabi yang penuh kelembutan. Allah Akbar. Ini masjid. Apa itu masjid? Tidak tahu juga itu. Ya orang baru masuk Islam. Ini masjid, rumahnya Allah, tempat kita beribadah, tempat kita sujud. Sadar langsung. Dan kalau begitu saya salah. Ya memang kau satu lihat saudaramu semua pada apa? Pada terperangan semua gitu. Kau sadar. Sampai kata-kata ma'asana Muhammad. Dan hadis Iba yang meriwayatkan dia sendiri gitu. An Aqra bin Habis kuntu. Panjang hadisnya jamaah sekalian. Termasuk juga ini kita bicara kelembutan pak. Saya pikir tidak ada kemungkaran yang lebih dahsyat dari kemungkaran ini jamaah. Itu ketika pas Nabi ngaji begini tiba-tiba muncul seorang anak muda pak. Sudah berkeluarga. Tiba-tiba datang kepada Nabi. Tapi hadithu ahdin bil jahiliyah.
sangat dekat dengan masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Jadi masa-masa jahiliyah masih dominan, Pak, kebiasaan masa jahiliyahnya itu. Kemudian dia bertanya sama Nabi, berkata sama Nabi, ya Rasulullah, insya Allah kau perintahkan salat, aku akan salat. Kau suruh puasa, aku akan puasa. Kau perintahkan aku baca Quran, akan aku baca Quran semampu aku. Aku disuruh keluarkan zakat, infak, akan kau keluarkan. Cuma satu, izinkan saya satu. Ada kebiasaan aku yang susah aku tinggalkan. Kalau aku tidak berbuat, pusing kepala saya. Apa itu, Pak? Apa itu? Iqtali bizina. Ya apa ya? Izinkan aku zina. Itu kalau aku satu tidak zina, pusing. Karena memang dulu di masa jahiliyah terbiasa, Pak, berbuat seperti itu. Itu sahabat, Pak. Itu termasuk juga Sayyidina Umar sudah apa? Sudah juga mengangkat apa? Pedangnya. Kalau bahasa sini Mas, serahkan saja kepadaku ya Rasul, tidak usah dijawab gitu. Memang kadang-kadang nanti Pak ada pertanyaan-pertanyaan yang sengaja untuk memojokkan Nabi Nabi tidak bisa jawab, nanya sama Umar gitu. Kalau ini syarat, Pak, artinya selesaikan orang ini ya Umar gitu. Itu nanti ada kisah-kisah begitu, Pak. Kadang-kadang ada memang. Ya. Tapi kalau orangnya masih bisa, fitrahnya bagus, Pak, jangan dikasari orang itu. Zina loh. Dosa besar, ayat zina sudah turun jemaah sekalian. Minta izin zina di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibul risalah ini sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu li hadzal sahabah wa radhiyallahu alaihim jami'an. Sini kata. Coba lihat. Ini Pak, rifq, kelembutan yang perlu kita sampaikan ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Hobi zina. Hobi ya Rasulullah. Zina ya. Oke, aku tanya sama kau. Bagaimana pendapatmu? Kalau ada juga orang juga hobi zina seperti kamu. Terus dia kemudian kebetulan yang di zina itu ibumu. Atau dari omik. Engkau rela nggak kalau yang zina itu ibu? Itu bakal langsung menyentuh anunya ya, menyentuh perasaan nasabnya. Wallahi ma'arda ya Rasulullah. Tayyib. Kalau gitu kau berarti itu ya. Bagaimana kalau yang di zina itu liukhtik, saudara perempuanmu? Wallahi ma'arda ya Rasulullah. Lupa. Turunkan lagi. Atar dari amatik wali khalatik. Bagaimana kalau yang di sini itu bibimu, baik bibi dari ayahmu atau bibi dari ibu? Wallahi la ya Rasulullah. Bagaimana kalau itu adalah ponaan? Wallahi ma la ya Rasulullah. Aku dari ya Rasulullah. Sampai terakhir Pak, sepupunya. Wallahi la ya Rasulullah. Kata Nabi, begitulah kata Nabi. Ini boleh jadi wanita yang kau zina itu adalah fulan dari saudara, ibu dari saudara. Dia juga tidak ridho diperbuat seperti itu. Ini bahkan kelembutan, ada dialog, ada komunikasi. Allah Akbar. Ya saat itu dipegang sama Nabi. Anak saya Pak kalau baca hadis ini saya bertawassul Pak, buat saya dan buat anak saya semuanya Pak. Antum saya berharap antum sekarang bayangkan bagaimana kalau tangan Nabi ada di dada antum saat ini. Monggo. Antum bayangkan bagaimana kalau tangan Nabi sekarang menyentuh dada kita semua ya. Terus Nabi berdoa mengatakan, Allahumma shrah sadrahu wahsin farjahu. Ya Allah, lapangkan dada orang ini, anak ini, dan jaga kemaluannya. Ya Allah Pak, ketika disentuh seperti itu, kata anak ini, demi Allah, ketika tangan Nabi sudah menyentuh dadaku dan berdoa dengan doa begitu, wallahi kata dia, demi Allah, tidak ada perbuatan yang paling aku benci daripada zina. Jadi ya akhi, antum ketika melihat kemungkaran, jangan hanya melihat kemungkarannya itu sesuatu yang menjijikkan ya. Tapi bagaimana antum bisa menyelesaikan kemungkaran itu bisa tidak dilaksanakan lagi oleh orang ini
dan sentuh hatinya, sentuh perasaannya. Saya jadi teringat ya, sebulan atau 2 bulan yang lalu ya, mungkin juga dari sini orangnya, saya kurang tahu juga. Datang dia, assalamualaikum, pulang. Saya lama gak jumpa dengan orang ini. Kata pembantu saya, Ustaz, ada tamu sama anaknya. Salim Ustaz. Aku Pak, mungkin sudah di sini. Insya Allah niatnya baik. Siapa orang tua tidak suka anaknya jadi anak yang baik? Siapa tidak suka? Semua kita berharap kan begitu ya. Dan dia rupanya orang ini punya angan-angan anaknya harus bisa menghafal Quran, gimana sekalian? Menghafal Quran. Maka dimasukkanlah pesantren. Subhanallah, 1 bulan tidak kuat, lari Pak. Karena memang dunianya bukan di situ. Ini SMP Pak, mau masuk ke SD, mau masuk, lulus SD mau masuk apa? SMP jemaah sekalian. Dimasukkan sama orang tuanya. Insya Allah orang tuanya ikhlas, tulus, ingin menyelamatkan anak ini jemaah. Tapi dengan cara kan? Ini dipaksa Pak sama orang tua. Masuk lagi. Abi nggak ridho. Masa kita ayah nggak ridho, bapakmu nggak ridho. Kau tinggal di sini. Ini tempat suci buat kamu. Ini untuk masa depanmu. Tapi tertekan Pak, karena dunianya bukan di situ. Ini nyampe 1 bulan lagi Pak, 2 minggu keluar lagi jemaah. Akhirnya datanglah menemui saya di sini jemaah. Itu Pak, ya Allah, abahnya itu Pak, ayahnya itu wajah memerah Pak, menemui saya jemaah. Untuk kemudian saya supaya bisa meyakinkan anak ini jemaah. Saya lihat Pak, anaknya Pak, ya Allah, ganteng. Dan bukan anak nakal Pak, tipikalnya jemaah sekalian. Saya senyum. Ahlan wa sahlan, saya bilang. Kamu kelas berapa? Lah ya itu Ustaz. Yang jawab, ya saya sama yang jawab ayahnya Pak. Loh ya apa ini? Antum yang jawab, saya bilang. Saya bingung ngomong sama antum gitu. Kelas berapa kamu nak? Saya bilang. Ya, sekolah. Oh, sekolah ganteng begini, pinter begini, tidak sekolah. Tidak pasti bisa sekolah ini, saya bilang. Jadi apa Pak senyum Pak? Rangkulan anak ini jamaah sekalian. Di mana? Ini saya apa jadi Pak? Ayahnya Pak. Jadi saya pikir teman antum ini gitu. Ayo ngomong kamu satu. Ngomongnya juga bentar. Jadi cara komunikasi sudah nggak ketemu jemaah. Ini kekerasan, kekakuan, hatta kepada anak Pak. Betapa banyak sekarang anak berani sama orang tua karena cara komunikasi kita yang kaku, kasar. Kita ingin menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian tidak menyentuhnya susah. Tidak ketemu. Hatta anak sentuh jemaah sekalian. Malam Jumat saat dia baca surat Al-Kahfi, terus anak sibuk. Antum kasih contoh dulu Pak. Ya, antum berwudu, habis dari masjid antum buka Quran. Ayo sepertinya di malam Jumat ini. Eman, ayo kita ngaji bareng-bareng. Beda Pak. Ini Jumat. Masa sudah bertahun-tahun kayak gini nggak sadar-sadar? Itu anak Pak yang terekam ngomongnya itu Pak. Bukan bagaimana ingin mengamalkan apa? Membaca surat Kahfi Pak. Tapi dia diingat marahnya itu. Akhirnya semakin hawas sama kita Pak. Bahkan nanti ujungnya tidak suka juga baca Al-Kahfi jemaah sekalian. Nyambung maksud saya jemaah sekalian. Saya ajak dialog anak ini jemaah sekalian. Kamu mau kemana? Saya bilang. Mau jadi dokter tak? Diam Pak. Mau jadi pengusaha kayak Bim. Ketawa. Lu rupanya pengen syugul memang jemaah sekalian gitu. Kau tidak cocok seperti dia, saya langsung cut Pak. Tidak cocok seperti masuk pesantren. Udah masuk sini aja. Besok Ustaz tak bantu. Kecuali sekolah yang mau dimasukin saya kenal Pak.
Tak bantu, saya bilang. Itu Pak, wajahnya itu berbunga-bunga. Allah Akbar. Masa kok 1 tahun mau nganggur? Ini sudah terlambat Pak, kemarin bulan September ya, sudah terlambat 2 bulan jemaah sekalian. Insya Allah bisa, karena kebetulan dengan pandemi yang daftar juga sedikit Pak. Hanya ada peluang untuk masuk. Sekarang ke sekolah Pak, dan bagus, rajin juga Pak. Subhanallah. Saya bilang ya, tidak semua orang yang anak dibakar harus bisa hafal Quran ya. Siapa tuh nanti anak antum jadi pengusaha yang sukses, bisa nyekolahkan banyak hufat-hufat. Pahalanya lebih banyak lagi nanti insya Allah. Antum harus tahu betul potret anak antum mau dikemanakan anak antum ini. Jangan dipaksa. Ajak dialog. Ya memang niat dari awal Quran, tapi antum dengan bahasa. Bagaimana antum ajak anak baca Quran sementara antum di rumah tidak pernah baca Quran juga? Saya bilang. Semakin nyambung Pak. Nyambung saja Mas sekalian. Jadi balik lagi, kekakuan dalam komunikasi ini itu membuat gagalnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi sifat pertama adalah apa? Ada ilmunya, dan sifat kedua apa? Lembut ya. Enak cara komunikasinya kepada orang lain. Islam ini ya agama yang rahmah, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jangan disampaikan dengan cara-cara yang kaku. Ada saatnya kita teriak-teriak di saat kita berhadapan dengan musuh kita yang sebenarnya ya. Tapi kepada sesama muslim, ayo dakwalah dengan hati. Sentuh hati orang ini, sentuh perasaan. Sambungkan ayat ini dengan bahasa-bahasa yang nyampe ke dalam hati umat ini, kepada anak kita, kepada istri kita, kepada siapapun, apalagi pada orang tua Pak. Pada orang tua lebih banyak lagi ya, bahasa itu bahasa karimah. Wa qul lahuma qawlan karim, penuh kemuliaan. Loh, kepada Fir'aun saja Nabi Allah Musa apa kata Allah SWT? Wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar. Sampaikan pada Fir'aun dengan bahasa-bahasa yang layyin. Apa layyin Pak? Yang lentur, yang lembut. Siapa tahu nanti dia bisa mengingat keputusan Allah SWT. Walaupun nanti hidayahnya Pak yang ngasih siapa? Allah SWT. Tapi esensinya kalau sampai lihat perintahnya, Musa loh ini diperintah untuk mendakwakan Fir'aun laknatullah alaih ini dengan bahasa-bahasa yang menyentuh seperti itu. Apalagi pada kita, antar kita sama muslim. Saudara, ayo amar ma'ruf nahi munkar ini, apalagi kita dai, paling tidak kita praktekkan ini di rumah kita sendiri ya. Kelembutan ini kalau ada pada kita, insya Allah Pak, ya, akan menghiasi semua langkah-langkah kita ini. Sudah dan ya, kita berdoa pada Allah. Ini baru 2 Pak, sebenarnya masih ada 2 lagi. Yang 2 Pak, berikutnya pekan depan kita bahas al-adlu was-sabr. Berdakwah itu, beramal ma'ruf juga harus adil, dan berikutnya harus sabar. Nanti kita akan bahas apa maknanya adil dalam amar ma'ruf nahi munkar ini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita Allah memberikan karunia-Nya, inayahnya, hidayahnya, ridhanya kepada kita semua. Semoga pula Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita semangat untuk beramal ma'ruf nahi munkar, karena dengannya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an وسدد لنا بالقرآن برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.